Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi yahdi ibadahu ila siratil mustaqim bil Qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil habibil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, alladhi arsala rasulahu bil huda ila siratil mustaqim wa kana furqanan wa kana rajulan taqiyan wa kana aidan nabiyyan mursalan wa kana mahbuban indana jami'an wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ahlal qur'ani wa khasati, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar LTQ, Lembaga Tahfidz Al-Quran Iqra, yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang terbaik seperti Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan dalam salah satu hadis beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dengan serius dan kemudian mengajarkannya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah 18 Sya'ban 1442 Hijrah bertepatan dengan 1 April tahun 2001 Masehi, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengaji terkait dengan tema besar yang teman-teman sajikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ahli Al-Qur'an khususnya di petaka akhir zaman. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengaji tema dimaksud, memberikan petunjuk terbaik untuk mengkajinya dengan benar dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Secara singkat, ada 3 hal besar yang perlu kita urai dulu di tema yang teman-teman sajikan. Yang pertama adalah tentang pengertian akhir zaman. Ketika teman-teman menyampaikan petaka akhir zaman, ya, apa yang dimaksud dengan akhir zaman di sini? Ini bagian pertama. Kemudian yang dimaksud dengan petaka yang terkorelasikan dengan ahli Al-Quran. Karena nanti petaka-petaka atau musibah-musibah, ujian-ujian yang datang di akhir zaman itu nanti ada yang sifatnya umum. Yang umum artinya dialami atau menimpa umumnya banyak orang, baik itu orang-orang yang beriman ataupun yang belum beriman. Ya, saya katakan selalu kalimat belum beriman dengan harapan orang-orang itu beriman, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan hidayah dan kekuatan kepada mereka untuk mengambil hidayah dimaksud. Kemudian ada yang spesifik yang kita bahas ya saat ini, yaitu terkait dengan ahli Al-Quran. Ya, orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana ujian-ujian itu didapati di masa-masa yang dimaksudkan. Lalu yang terakhir kita akan coba bahas tentang bagaimana petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kita bisa menjaga diri sehingga kita bisa lulus dalam ujian-ujian dimaksud dan termasuk dalam golongan ahli Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini akan coba kita uraikan dalam kisaran waktu 45 menit seperti yang teman-teman sampaikan. Selebihnya mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Bila ada perubahan-perubahan dalam konteks penyampaian, jadi penyesuaian dengan waktu dan seterusnya, kita akan coba sesuaikan di pertengahan sesuai dengan petunjuk dari moderator nanti yang bisa membaginya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian pertama dengan pengertian atau pembatasan pada makna akhir zaman. Mohon izin saya coba tuliskan dulu untuk lebih membatasi pembahasan kita dan mengerucutkan apa yang akan coba kita uraikan pada satu definisi yang kita sepakati. Teman-teman sekalian, kalau kita tuliskan misalnya dengan bahasa Arab seperti ini, akhir zaman, kan? Akhir zaman, kita bisa turunkan pengertian ini. Kalau ini sudah jelas, akhir yaitu akhir, batas ujung dari sesuatu, ya. Biasanya pengertian akhir ini ada 2, ya. Ada 2 dalam konteks Al-Qur'an bahkan. Ya, ada yang disebut dengan al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir. Ya. Ada yang disebut dengan al-akhirah, wal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Sedikit saja sebagai share informasi dari 2 hal ini.
kita mesti bedakan, karena dalam bahasa Arab itu saya lebih senang menuliskan kalau ada kata terserap dalam bahasa Arab mengembalikan kepada diksi aslinya ke dalam bahasa Arab, karena pemaknaannya lebih spesifik. Ya, berbeda dengan kita mengambil dari terjemahan, kadang-kadang menjadi terbatas dan keluar gitu ya, atau bergeser dari pemaknaan asli dari bahasanya. Dan 60% kurang lebih kosakata di bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Baik, kalau kita temukan kata akhir, teman-teman sekalian, ini tadi saya sampaikan batas atau ujung dari sesuatu. Jadi kalau kita katakan al-yaumul akhir, ya kan, bahwa hari berakhir batasnya gitu. Jadi terakhir batas kehidupan kita di dunia, selesai itu dan tiba waktu baru, ya, di situ kemudian diperhitungkan seluruh amal-amal atau kehidupan-kehidupan yang kita jalani semasa di dunia. Tapi kalau kita bicara konteks yang menggunakan ta, ya, ta di ujung ya, maka ini menunjukkan batas yang sudah ujung dan nggak ada setelah itu ya sesuatu yang baru lagi. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Di samping saya ini ada tembok nih, teman-teman, kan? Nah, ini kalau kita batasi seperti ini dan setelahnya masih ada lagi, ya, setelahnya masih ada lagi, itu kita bisa katakan di akhir. Ya, hadza akhiru haddi. Ini akhir batas saya gitu kan. Walakinna hadza hijab wa ba'dahu fi fushah misalnya. Tapi ini cuma hijab saja, setelahnya ada ruang yang lain. Nah, itu saya bisa katakan akhir. Ya, tapi kalau kita katakan akhirah, maka ini ujungnya, ya, akhirnya nih. Setelah ini nggak ada lagi. Ya, makanya ketika Allah berbicara tentang kehidupan itu menggunakannya kata akhirah. Ya, kata akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat nanti, maksudnya apa? Di akhirat itu setelah itu nggak ada masa lagi. Ya, nggak ada kehidupan lagi setelah itu, nggak ada fase lagi. Ini betul-betul yang terakhir. Jadi saya sering katakan kalau di dunia ini ya kehidupan kita berakhir, kita katakan ini akhir kehidupan si fulan misalnya. Ini sepertinya akhir kehidupan saya. Kita katakan akhir, bukan akhirat. Nggak ada orang mengatakan ini akhirat kehidupan dia. Kenapa kita katakan akhir? Karena setelah itu ada fase lagi. Ya, fase di alam barzakh, fase kemudian di di mahsyar dan seterusnya. Sampai ujungnya adalah pusat kehidupan kita yang tidak ada fase lagi setelah itu. Itu penentuan. Jadi kalau di fase ini kita dapatkan rahmat Allah, kemudian masuk ke surga, maka bahagia selamanya. Bahagia saja. Nggak ada lagi setelah itu kehidupan yang lain. Ya, tapi kalau nastapa, maka nastapa saja. Berbeda ketika kita katakan di dunia berakhir, maka kalaupun saat ini keadaan kita biasa-biasa atau ada bahkan yang dipandang fakir itu kan, kehidupan ini berakhir, kalau punya bekal seterusnya lebih baik, maka keadaannya bisa berubah. Ya, beda ketika kita katakan yaumul akhir, ya. Ini artinya apa? Kiamat yang terjadi, kehidupan dunia berakhir, tapi masih ada fase-fase setelah itu. Apa fasenya? Tadi, ya, fasenya ada fase hisab, setelah itu ada fase-fase penentuan sirat, ya. Kemudian sampai dengan penentuan yang terakhir, apakah rahmat Allah didapatkan dengan surganya atau ya kemurkaan Allah dengan nerakanya dan seterusnya. Karena itu saya ingin katakan ketika teman-teman memilih atau menetapkan kata petaka akhir zaman, ini memberikan nanti gambaran bagaimana pemaknaannya zaman dipahami berakhir, ya, atau di penghujung akhir-akhir masa yang akan berganti pada periode baru. Itu yang saya maksudkan. Ya. Sekarang zaman, ya, zaman ini jelas menunjuk kepada waktu, ya, waktu. Di bahasa Arab juga ada al-waqt, ada az-zaman. Ya, ada kitab bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Saya kira ini bisa direkomendasikan teman-teman yang suka baca. Ya. Kalangan Abu Hilal Al-Askari. Ya, Abu Hilal Al-Askari. Saya dapati ini dulu waktu di Tripoli ya. Di teman-teman mungkin bisa googling, bisa cari kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Itu membahas kata-kata yang terjemahannya seringkali disebutkan serupa, tapi diksinya berbeda. Ya, seperti misalnya teman-teman Iqra ya. Iqra dengan utslu apa bedanya tuh? Ya, qiraah dengan tilawah apa bedanya? Padahal terjemahannya diartikan sama. Iqra, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan seterusnya. Utslu di situ bacalah, Iqra bacalah, utslu bacalah. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya, demikian nanti ada qa'ada, ada jalasa dan seterusnya. Nah, sekarang ada al-waqt, ada az-zaman. Kenapa Anda tidak menyebutkan akhirul waqt, gitu kan? Tapi Anda mengatakan akhiruz zaman. Nah, kalau kita sebutkan waktu, ini lebih umum sifatnya.
Ya, umum. Jadi mencakup apa saja. Ya, bisa nanti turunannya, detailnya bisa macam-macam. Kalau kita ingin katakan momentum untuk beraktivitas. Jadi kalau waktu ini masih umum, ya, menunjuk kepada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, ada momentum yang bisa kita isi. Nah, kalau waktunya spesifik mengiringi aktivitas kita, setiap yang kita kerjakannya, detailnya, itu disebut asr namanya. Ini dari nama waktu yang umum, waqt, ya. Nah, terus kemudian kita isi nih dengan aktivitas. Begitu kita isi dengan aktivitas, itu jadi asr namanya. Dan manusia yang memanfaatkan waktu ini, asr ini untuk beraktivitas, disebut insan namanya. Ya, kurang lebih setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda betapa indahnya diksi Al-Quran yang menguatkan bahwa Al-Quran mu'jizat, firman Allah. Ya, bukan buatan manusia, bukan karya manusia, bukan rekayasa makhluk, tidak, firman Allah. Apa diantaranya? Begitu tepatnya seluruh diksi sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah menurunkan surah ke-103, Al-Asr, perhatikan kalimatnya, wal asr, innal insan. Allah tidak mengatakan innal ins, ya, dipasangkan dengan jin sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Tidak mengatakan innal bashar, disebutkan 35 kali. Tidak mengatakan innan nas, tidak mengatakan inna bani adam. Innal insan wal asr, demi kesempatan waktu yang aku berikan pada manusia untuk diisi beraktivitas, yang mengiringi aktivitas mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Innal insana, ya, innal insana, sungguh manusia yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas ini lafi khusr, di antara mereka ada yang berpotensi rugi karena tidak menggunakan waktu itu sesuai dengan petunjuk Allah, ya, tidak dengan iman, tidak dengan amal soleh. Karena itu setelah itu ada kata illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi ini contoh turunan-turunan waktu misalnya menjadi asar, ya. Ada yang terkait dengan perubahan suasana. Ya, misal dari pagi ke siang, suasananya beda kan? Kemudian dari siang ke sore, gitu kan? Dari sore ke menjelang malam, dari menjelang malam ke malam. Itu dibagi 5. Ya, ada fajar misalnya, gitu kan? Waktu mulai matahari memancarkan sinar pertamanya, fajar shadiq. Kemudian nanti pas di atas kepala kita berubah suasana jadi zuhur, terang, ya. Setelah itu kemudian muncul ke sore jadi masa. Ya, tuh masa itu sore. Jadi asar itu bukan sore. Asar seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma kenapa nanti sore, ya, dalam konteks sholat yang disebut asar itu ada rahasianya. Nanti lain waktu kita bahas, ya. Nanti penghujungnya disebut maghrib, begitu hilang muncul waktu kita, ya, untuk beristirahat, rehat, disebut dengan isya. Nah, itu spesifik menunjuk pada perubahan suasana yang diturunkan kemudian menjadi waktu-waktu yang setiap perubahan suasana itu kita diminta oleh Allah untuk mengecek keadaan diri kita apakah masih ada iman atau tidak. Ya, karena mohon maaf, ada yang paginya beriman, ya, tiba-tiba sorenya misalnya bisa luntur atau bahkan hilang imannya sama sekali. Karena itu ketika diperdengarkan nama Allah, diminta mengecek masih ada getaran nggak di jiwanya untuk mengecek iman. Ya, itu ada isyaratnya di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, baik, sungguh ciri insan beriman sejati itu yang masih ada imannya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap pergantian waktu yang menandai perubahan suasana. Dari pagi bangun tidur nih, ada iman nggak? Ya, disebutkan nama Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, orang-orang yang masih ada iman di jiwanya itu ada getaran. Ya Allah, sudah adzan. Ya, untuk menunjukkan semakin kuat imannya, bahkan, ya, itu pancaran sinyal iman itu bisa muncul sebelum nama Allah disebutkan. Ya, bahkan ada yang langsung memetakkan ini zuhur jam berapa, padahal belum zuhur. Asar jam berapa, dan maghrib sampai isya jam berapa. Nah, ini menunjukkan spesifik pergantian suasana. Jika kita ingin bicara tentang akumulasi, ya, akumulasi aktivitas kita dalam konteks perubahan waktu ini, kemudian berpindah kepada satu generasi lagi, pindah pada generasi lagi, berpindah keadaannya lebih luas lagi maknanya masih dalam konteks waktu. Ya, kita ingin bicara misalnya ayahanda kita, ya, punya masanya, ya, punya eranya dulu beraktivitas, terjadi perubahan suasana waktu tadi dari hari ke hari, pindah hari ke hari sampai ke masa kita sekarang. Atau kita urut terus sampai ke era dulu. Nah, pergantian waktu yang menandai pergantian satu generasi ke generasi lain dalam konteks beraktivitasnya itu disebut dengan zaman namanya. Ya, zaman. Jadi bukan sekedar waktu, tapi waktu yang menandai satu pergantian era.
Ya, pergantian suasana. Biasanya kalau di ujian itu, ujian-ujian di Timur Tengah itu kadang menggunakan kata zaman, gitu kan? Anda ujian misalnya, ujian nisfus sana atau akhir sana, itu nanti ada az-zaman, waktunya berapa lama gitu kan. Nah, ini disebut itu karena ingin menunjukkan pergantian suasana. Ketika waktunya selesai, maka suasananya pindah, nggak ada ngerjain ini itu lagi. Ya, sekarang saatnya Anda keluar, apa yang Anda kerjakan dievaluasi. Nah, jadi ketika Anda ingin mengatakan di dalam tema petaka akhir zaman, nah maka tercium satu aroma dari pemaknaan ini adalah ada pergantian, ya, satu generasi, satu masa yang telah dilalui yang melahirkan tanda-tanda dengan itu ada ujian-ujian yang tengah dihadapi. Ya, mohon izin ya mengaji dengan kami mungkin agak kita detilkan sedikit untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, ya. Karena itu kadang-kadang satu kata itu bisa kita gali dengan cukup agak panjang untuk pembahasannya. Baik, sekarang kita ingin lihat zaman mana yang dimaksudkan. Ini poinnya, ya kan? Zaman mana yang dimaksudkan? Bismillah, izin saya hapus dulu sejenak ya. Kiranya kalau kita tuliskan kata akhir zaman, ya seperti ini, akhir zaman, kan? Bawaannya kan gambarannya pasti hampir 99% kalau kita katakan akhir zaman udah konotasinya kiamat, ya, konotasinya apa? Sudah kiamat tuh kan? Nah, karena itu sebetulnya yang harus dijawab oleh teman-teman LTQ Iqra nih. Saya mau bahas yang mana gitu kan ketika teman-teman sebutkan petaka akhir zaman. Mana yang dimaksudkan akhir zaman ini? Ya, apakah zamannya misalnya Nabi Isa kah, Nabi Musa kah, atau kemudian ditarik sampai ke Nabi Adam kah, atau kita batasi dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, saya berhusnudzan karena kita ini dalam konteks pembahasan ahli Al-Quran, dan Al-Quran hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sekalipun sekali lagi, nama umum bagi semua wahyu itu memiliki nama yang sama. Ya, cuma detailnya berbeda karena setiap umatnya tidak serupa karakteristiknya. Catat kalimat itu ya. Nah, nama umumnya disebut dengan Hudan. Ini Hudan. Jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, baik nabi itu tetap menjadi nabi ataupun menjadi rasul, itu mendapatkan Hudan. Ya, Hudan, satu bentuk pedoman, petunjuk langsung dari Allah untuk menjalani kehidupan di bumi dengan misi tertentu, visi tertentu, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta jaminannya. Nabi Adam pun saat pertama kali diturunkan ke muka bumi, begitu turun jadi nabi, ya kan? Begitu turun jadi nabi. Innallaha astafa Adam. Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-33, kan? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, ketika turun ke muka bumi ini, teman-teman bisa cek di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, Allah langsung mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, sudah Allah berikan petunjuk kehidupan. Ini loh, begini. Cuma karena beliau pada saat itu belum ada umat, karena masih ada Adam dengan Hawa saja, maka tidak menjadi rasul. Ya, karena tidak berdakwah kepada umat, hanya kalangan terbatas saja. Nah, berganti ke generasi berikutnya, zaman tadi berubah kan? Zaman Nabi Adam, kemudian selesai, turun era baru. Nah, era pergantian zaman ini, ingat, di dalam turunan nanti, khazanah keislaman ditandai dengan munculnya Rasul. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau sudah ada satu Rasul yang ditugaskan oleh Allah di bumi, nah ini menandakan zaman mulai berubah. Berganti maksudnya. Ya, zaman berganti. Jadi ini pengertian zaman dalam konteks keislaman. Jadi kalau kita ingin katakan misalnya zaman Nabi Adam, ya, beliau bertugas kan. Kemudian setelah itu periode beliau selesai, berganti, ya, turun Rasul pertama kali bertugas di bumi, Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Baik, Nabi Nuh bertugas di bumi, maka era-era yang tadi itu artinya sudah ada umat baru nih. Ya, ada umat baru, generasi kan berpisah-pisah tuh. Ya, ketika Nabi Adam kemudian dengan Sayyidah Hawa yang alaihissalam kemudian menyatu kembali, turun generasi-generasi di Quran surah keempat ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, ya kan? Hawa, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari keduanya kemudian berketurunan. Ya, keturunan ini menyebar, berinteraksi secara sosial. Ya, nama manusia yang berinteraksi secara sosial disebut dengan nas.
Nas, setidaknya disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah mengatakan Nas ini berinteraksi, menyebar luas, beda-beda tempat, di Quran surah ke-49. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi menyebar. Ya, ada syu'ub, masyarakat berkomunitas, berkomunal, ya dari mulai RT, RW sampai beda negara, sampai beda benua. Wa qabail, kabilah, sukunya juga bisa beda-beda. Di Indonesia aja ada berapa suku, kan? Nah, itu menyebar luas. Era Nabi Adam selesai, berpindah banyak masyarakat menyebar, maka ditandai nanti ada perubahan-perubahan. Bukankah setiap ada karakteristik interaksi itu bisa berubah? Cara bicara, misalnya orang Asia ketemu Eropa, bertemu kultur baru, ya, karena lingkungan sekitarnya secara topografis, geografis memengaruhi bagaimana bersikap, beraktivitas. Ketika bertemu satu dengan yang lainnya, muncul karakter baru. Nah, puncaknya dari karakteristik dan interaksi itu, ada setan yang memengaruhi, bisa menjauh dari Allah, sehingga diturunkanlah kemudian utusan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut dengan Rasul, bagaimana mengarahkan mereka mendekatkan kembali kepada Allah. Setiap ada pergantian tugas Rasul, ini menandakan zamannya berubah. Ya, zamannya berbeda. Maka zaman Nabi Nuh nanti beda misalnya dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks risalah. Ya, ke zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap ada pergantian rasul pun Allah berikan pedoman yang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan eranya. Ya, eranya Nabi Musa misalnya dengan Nabi Isa ada perbedaan, ya. Walaupun jedanya nggak terlalu panjang, ya sekitar 1400 tahun lah ya. Ya, ke Nabi Muhammad ke Nabi Musa alaihissalam 2000 tahun, ya Nabi Muhammad SAW ke Nabi Isa 600 tahun. Kalau dikurangi 1400 tahun, ya. Jadi dari Nabi Muhammad dari Nabi Isa ke Nabi Musa, gitu ya. Nah, setiap pergantian ini tetap Allah turunkan hudan. Misal Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 misalnya, ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab, kita kenal dengan namanya Taurat, gitu kan? Nah, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya hudan. Nabi Isa juga Injil, nama umumnya hudan. Pun demikian Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama dengan Al-Quran, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya tetap hudan. Karena isi dari semua pedoman hidup ini adalah petunjuk-petunjuk yang mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki di dua tempat, dua alam, dunia dan akhirat. Ya, baik kita singgah sekarang sampai dengan ke akhirat. Nah, kembali ke sini, kalau kita ingin katakan akhir zaman, berarti kita ingin batasi dengan konteks tadi yang setelah saya terangkan di awal. Ya, yang kita ingin terangkan, kita ingin bahas adalah tentang satu risalah, ya, di akhir zaman, yang dengan kita masukkan kata akhir ini berarti zaman itu akan selesai, kan? Dan berpindah kepada era baru. Persoalannya, ketika kita sebutkan zaman itu selesai dalam konteks kehidupan dunia kita, maka yang kita maksudkan sudah pasti adalah konteks risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Jadi karena nabinya ditutup, rasulnya ditutup, nggak ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita langsung bisa pahami bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka itu pertanda zaman tidak akan berganti lagi. Ya, dalam konteks syariat ya, dalam konteks kehidupan dunia. Jadi setelah itu nggak akan ada umat lagi, nggak akan ada generasi lagi. Beda ketika eranya, zamannya Nabi Musa selesai, muncul Nabi Isa alaihissalam. Eranya Nabi Isa selesai, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita mendapati informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, rasul penutup, artinya dalam konteks ini tidak akan ada lagi umat generasi kemudian datang lagi. Sebab kalau ada lagi, konsekuensinya ada nabi lagi. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, nggak ada nabi lagi setelah saya. Jelas ya? Nah, karena kita pahami bahwa beliau rasul terakhir, nabi terakhir, otomatis semua umat di bawah bimbingan beliau adalah umat yang terakhir yang akan beraktivitas di bumi ini. Jadi kalau kita kaitkan ke kata ini, nabi diutus di akhir zaman sebagai penutup dari zaman, umatnya umat akhir zaman, ya, termasuk ustadznya ustadz akhir zaman. Jadi LTQ Iqra pun itu lembaga
tahfidz Al-Quran akhir zaman. Jadi saya ingin sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan, kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya, sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34, ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini. Kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril, ya, alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembuka satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ya, ketika Allah berfirman dengan kita di sini, ya, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi 0, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh.
Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, ya ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa setahunnya, seharinya serasa 50.000 tahun, sehari bisa 1000 tahun. Artinya kalau Allah katakan misalnya 7 hari, berarti masih 7.000 tahun ya. Ya, 2 hari berarti masih 2.000 tahun dalam konteks terkecilnya, dalam pandangan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Secara singkat, Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? 1. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga. Ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Ya, kalau Anda bertanya tentang waktu pada sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur, jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di darat. Masih Anda tanya, kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelapnya? Itu kurang kerjaan. Jelas ya? Kenapa? Karena sudah kita mengerti, itu ma'lumun bid-darurah, sudah dipahami. Sudah dimengerti, naluri kita sudah bisa membaca, akal kita sudah mengetahuinya, ditanamkan dalam diri kita. Karena itu, sesuatu yang sudah Allah atur, jangan ikut-ikut mengatur lagi. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi tanya, bagaimana persiapan kamu kalau terjadi besok? Jangan tanya waktunya. Karena Allah rahasiakan semua itu, supaya memberikan getaran pada jiwa kita, dan katalis pada diri kita, untuk meresponnya dengan semangat beramal dan menyiapkannya. Itu poinnya. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini semua, bahwa kita hadir saat ini, aktivitas kita ada di penghujung zaman, artinya memang kita sudah berada di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan zaman berakhir, tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW di setiap perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman itu. Perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita mesti menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan, karena setiap era perubahan tadi itu ada tantangannya tersendiri, tahadiyatnya sesuai dengan karakteristik umatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di zaman beliau berupa tantangan-tantangan sampai perubahan-perubahan setelah masa-masa beliau kemudian wafat, bagaimana prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para sahabat, ini yang coba kita uraikan. Dan di antara uraian itu ada yang teman-teman sebut dengan petaka-petaka. Ada yang kita istilahkan dengan musibah-musibah. Seperti apa musibah yang digambarkan itu di setiap waktu-waktu yang berganti sepeninggal Nabi SAW, itu yang coba kita turunkan. Lalu kita akan mengaji bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya kepada kita, supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Itulah rahman Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara sifat Rasulullah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, saking cintanya kepada seluruh pengikut beliau, umat beliau, maka beliau memohon kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini, nanti kamu akan hadapi begini, begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, sayang. Ya, pada akhirnya kan selesai. Karena itu patut kita menata diri dengan baik supaya maksimal kita bisa hadapi. Nah, mari kita turunkan. Kalau sudah paham ini, mohon maaf ya, ini teman-teman sendiri yang bikin judul gitu kan. Jadi judul itu perlu kita uraikan. 2 kalimat ini ya kurang lebih kita ada setengah jam lah kita turunkan ya. Saya izin hapus dulu. Bismillah. Saya berikan kesimpulan dulu sejenak. Jadi jangan lantas nanti diartikan akhir zaman, kiamat gitu kan. Padahal kita juga sedang di akhir zaman sekarang. Dan Rasulullah diutus Rasul akhir zaman. Sekarang kita ustadznya ustadz akhir zaman gitu kan. Dan kalau ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lihat lurah akhir zaman. Termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujiannya. Itu yang kita lihat. Ya. Di kesimpulan pertama, 1 tentang akhir zaman sudah kita bahas. Ya. Adalah satu era terakhir ya. Era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas ya kan di bumi. Ini dia era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas di bumi. Jelas ya? Nah, ditandai dengan diutusnya rasul terakhir yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan?
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena siap Rasul itu membawa petunjuk, juga diberikan petunjuk berupa hudan terakhir. Itu berupa Al-Quran. Karena Al-Quran pun ketika diturunkan Allah menyebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, sekarang dari sejak diutusnya Rasulullah sudah masuk akhir zaman, bagaimana perjalanan? Nah, kalau kita turunkan dari sini di masa Rasulullah SAW, Rasul ya SAW sampai dengan kita sekarang, ya. Sampai kita sekarang di masa kini kurang lebih ada sekitar 15 abad. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita-berita nubuat itu tentang berita besar yang terjadi dibawa oleh utusan. Ya, orang menyampaikan nubuat disebut dengan nabi, pembawa berita besar. Beritanya disebut dengan naba, karena itu ada surah An-Naba. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, ya. Nah, ini nanti ada nubuat-nubuat beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya, terlacak sampai dengan ke kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sampai mendekat kepada waktunya berakhir, as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Ya. Ini karena akhir di sini akhirnya selesai gitu, nggak bisa ditulis lagi, dan karena kita di sini ya dekat ya, tapi kan nggak tahu masanya kapan. Jadi kurang lebih ginilah ya, supaya agak ngeles sedikit bahwa papan tulisnya udah nggak cukup. Jadi gini ya, teman-teman sekalian, ya turunkan ke sini. Nah, sekarang karena waktu saya tinggal 15 menit lagi, jadi saya ingin batasi saja pada konteks yang terkait dengan ahli Al-Quran. Karena kalau berita-berita ini banyak disampaikan, atau saya beri contoh dua lah, ya, yang umum sedikit satu, kemudian setelah itu kita masuk kepada ahli Al-Quran. Dan untuk ahli Al-Quran, saya bahkan tadi sempat juga ngeprint juga, ya, untuk bisa memberikan kepada Anda. Mungkin nanti ada beberapa referensi yang teman-teman bisa dapatkan. Anda tempel juga di buku catatannya, kalau ngaji Iqra, tempelkan di situ supaya memotivasi diri kita. Saya masuk yang mana? Ya, saya sudah serius belum? Jangan-jangan selama ini saya mengaji, wah, tidak sama seperti yang diinginkan Nabi gitu. Nanti mudah-mudahan materinya bisa saya sampaikan dalam satu lembar saja. Teman-teman bisa tempelkan di buku catatannya masing-masing, gitu ya. Baik, sekarang saya beri contoh begini misalnya. Ya, ini hadis yang populer saja. Saya langsung ambil dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nomor hadis yang ke-8. Nanti ada bab tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, dikenal juga dengan hadis Jibril dan banyak dikutip oleh para ulama, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dari 42 hadis, beliau mengutip ini, teman-teman sekalian, di hadis yang kedua setelah innamal a'malu binniyat, masuk hadis ini. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi, shadidus sawadis sa'ari, la yura 'alaihi atharus safari. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil iman, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil ihsan, dijawab oleh Nabi, terakhir kemudian mata sa'ah. Ya, bertanya tentang tanda-tanda as-sa'ah. Kapan ini ya terjadi tepatnya kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alami min sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada siapa yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya Rasulullah SAW, ini kan Jibril, dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu lewat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah. Tentunya, ya, malaikat Jibril lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ya, ini juga pertanda ada dua hal. Pertama, pertanda ujian yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad supaya tidak mengarang sesuatu di luar apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan ini membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga, salah satu pertanda bagaimana ta'zimnya, ya, kagumnya malaikat Jibril pada Nabi Muhammad karena merasa Rasulullah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga sebelum wafatnya, inna a'tainakal kautsar. Ya, tentu ada pertanyaan dari malaikat, nih hamba luar biasa disayang Allah, dan hamba manusia yang sudah pada tingkat tersayang dari Allah itu melebihi malaikat. Karena itu ketika Adam alaihissalam, ya, diuji oleh Allah, diminta, ditanya ini apa, ya, Al-Baqarah di ayat yang ke-31 itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan seterusnya sampai ayat 33, maka malaikat kan diminta sujud hormat.
Di ayat 34-nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, gitu kan? Maka mereka diminta sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala puncak ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah, maka mengkonfirmasi malaikat karena melihat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi dengan tawadhu mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ya, kemudian bertanya an amaratiha, maka akhbirni ya an amaratiha, maka sampaikan kepadaku. Ya, informasikan maksudnya kepada malaikat Jibril ini supaya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain dan disampaikan kemudian kepada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Ya, apa tanda-tandanya? Nah, ini tanda-tanda umum teman-teman sekalian yang mencakup kehidupan secara umum, baik itu dialami oleh ahli Quran ataupun bukan ahli Al-Quran. Jadi ada masa-masa kehidupan dari sejak zaman Rasulullah nanti terus yang akan mendekat kepada as-sa'ah, berakhirnya kehidupan. Apa diantaranya? Ini banyak hadisnya ya. Ini saya baru ambil salah satu, gitu kan? Salah satu. Maka dikatakan misalnya antali dalam turabbataha. Bagaimana seorang pembantu melahirkan tuannya. Ya, di sini para ulama ada yang memahami sesuatu dunia menjadi terbalik. Ya, suatu dunia menjadi terbalik. Kalau kita lihat tekstual kan nggak mungkin. Oh, pembantu kok lahiran tuan, kan? Nggak mungkin. Tapi ada yang mengartikan banyak hal. Ya, keadaan menjadi terbalik. Ya. Misalnya, mohon maaf ya, kan biasanya tuan yang mengatur pembantu, sekarang pembantu ngatur tuan. Ya, jadi nanti ditafsir dengan hadis-hadis lain, ketika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kemudian pembantu melahirkan tuan, ada yang mengartikan dengan perzinahan, ya selingkuh antara pembantu dengan tuan, dengan majikannya dan sebagainya, atau majikan memanfaatkan tuan dan sebagainya. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Wa antaral khufata rawatal alata. Ya, kemudian Anda bisa melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pada masa itu orang-orang Badui yang ya dari jauh dari pedesaan tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa sampai ya tatawaluna fil bunyan, lomba meninggikan bangunan. Ya, ini ada yang memahami bahwa orang yang biasanya mengembala kambing, artinya orang-orang yang desa dari jauh dari apa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang mewah, tiba-tiba sibuk dengan kemewahan-kemewahan. Ya, kemudian nanti ditafsir di hadis lain, orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, sampai orang-orang desa pun ada ikut-ikutan, ya, pengen terlibat dalam konteks dunia dan sebagainya, yang biasanya mereka hidup dalam keadaan-keadaan yang serba sederhana dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini situasi umum. Ya, nanti ada hadis terkait dengan banyak menyebar penyakit-penyakit yang menular, yang jarang ada obatnya dan sebagainya. Ini masih persoalan-persoalan umum yang dengan umum ini dialami oleh semua orang. Artinya mau ahli Quran, bukan ahli Quran, ya akan mengalami peristiwa ini. Ya, saat kebenaran mulai tertukar, saat macam-macam dan seterusnya lah. Ya, tapi alhamdulillah kita nanti masih dilindungi dengan hadirnya hadis-hadis lain. Ya, masih ada ulama-ulama. Walaupun nanti mesti hati-hati ketika ulama banyak yang diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kurang lebih sudah di atas 400 dari situasi pandemi saja di Indonesia saja. Itu bukan yang kaleng-kaleng, itu ulama-ulama yang memang ahli pesantren, ahli dzikir, ahli ilmu dan sebagainya. Mesti hati-hati juga. Ya, alhamdulillah kita masih ada orang-orang yang istighfar, bangun di malam hari, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang taubat, masih kita dilindungi oleh Allah. Ya, jadi keadaan-keadaan ini, tapi petunjuk-petunjuk ke arah ini sudah mulai terasa. Artinya Nabi menyampaikan setelah kehidupan beliau akan dialami masa-masa ini. Ya, jadi masa-masa ini sudah terjadi fitnah kubra dari masa tabi'in, ya, dari masa sahabat akhir-akhir ke tabi'in. Setelah itu kan ada juga peristiwa-peristiwa ini. Sampai juga di kita sekarang pun kita rasakan peristiwa itu. Tapi jangan disimpulkan berarti besok kiamat. Jumat lagi gitu ya. Nah, jangan-jangan ngambil kesimpulan gitu juga. Ada variabel-variabel lain yang harus kita pahami, tapi kita mesti waspada. Ini berupa fitnah. Ini yang saya maksudkan. Ini ujiannya. Ujiannya. Ingat nanti ya, ada fitnah, ada musibah, ada bala, ada ibtala, itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Nah, ingin saya katakan bahwa ini ujian kita di sini. Ini ujian kita. Karena ini ujian kita mesti lulus, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jangan langsung kita pahami ini kiamat besok ini. Tidak. Nabi ingin mengatakan di masa depan ada tantangan-tantangan tuh akan begini. Dan ini kalau tantangan-tantangan ini nggak bisa dihadapi, sudah ini akan menjadi variabel yang mempercepat terjadinya kiamat. Artinya cepat menuju ke arah ini. Ya. Kalau orang udah nggak bisa dikendalikan, nggak ada orang jujur semua, orang semua berperilaku maksiat, orang semua berperilaku fahsya, mungkar dan sebagainya, ini mempercepat. Tapi kalau kita bisa lulus ujian-ujian ini, minimal rahmat Allah kita dapatkan. Nah, sekarang persoalannya, apa sih yang spesifik akan dialami ahli Al-Quran? Karena teman-teman kan di LTQ ya, Lembaga Tahfidz Al-Quran. Jadi harus tahu tantangan apa yang kita hadapi, termasuk di era kita sekarang. Nah, saya mau bacakan langsung, ini keterangan yang nanti bahkan oleh salah satu sahabat yang menjadi pakar Al-Quran yang diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti diantara ada beberapa sahabat yang kita bisa lihat. Ya, saya bacakan misalnya. Ini kita lihat dari At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 3111. Ya, ini saya tuliskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum qad asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uh, ya qalilin khutaba'uh, katsirin mu'tahu, qalilin su'aluh, al-'amalu fihi khairun minal 'ilm." Ya, wa sayati ay min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uh, katsirun khutaba'uh, katsirun su'aluh, qalilun mu'tahu, al-'ilmu fihi khairun minal 'amal. Allahu akbar. Ya. Ya, Nabi SAW menyampaikan, innakum qad asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u. Kalian ini saat ini, kata Nabi, saat ini masih di era Nabi, yang saya tadi buat garisnya. Ya, masih di era Nabi, kata Rasulullah SAW, kalian ini sekarang berada di satu era yang banyak sekali pakar-pakarnya, fuqaha'u, yang paham-pahamnya. Jadi zaman Nabi itu kalau orang ngaji Al-Quran, itu Masya Allah sampai ke pemaknaan. Jadi mereka tidak mengejar berapa banyak yang dihafalkan, kan? Keindahan bacaan, kemerduan, tidak, lebih kepada motivasinya bagaimana mengamalkan Al-Qur'annya. Sehingga karena ingin mengamalkan harus paham. Ya, paham mengerti disebut dengan fiqih. Orangnya disebut dengan faqih, jamaahnya disebut dengan fuqaha. Ya, karena itu di hadis Nabi SAW yang diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailul Quran. Ya, di kitab Fadailul Quran, Nabi menyampaikan salah satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nanti menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'id bin Ubaidah. Sa'id bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang mau serius belajar, pelajari Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya. Ya, bisa mengajarkan, mengamalkan pada diri sendiri. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami yang menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, di lisan beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya ini belajar Quran dari sekelompok sahabat, ya, sekelompok banyak orang. Dan apa yang mereka katakan? Ya, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka itu saya saksikan belajar Quran itu paling banyak 5 ayat, 10 ayat dan tidak berpindah kepada ayat lain kecuali mereka berusaha mengamalkan terlebih dahulu. Nah, ini situasi yang disaksikan, ya, oleh Abu Abdurrahman As-Sulami yang beliau eranya hidup bersama para sahabat, ya, artinya tidak bertemu Nabi tapi ke para sahabat dan sahabat ngaji ke Nabi. Jadi persaksian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan sahabat sampai ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Mohon izin saya konfirmasi ke moderator sejenak. Saya sampai 11.45, sekarang 11.30. Apakah saya selesaikan dulu atau kita masuk diskusi? Assalamualaikum dari moderator. Waalaikumsalam. Ustaz. Saya teruskan dulu atau mau dijeda diskusi? Tadi saya banyak diprotes oleh penonton. Mereka ingin lebih banyak mendengar kajian dari Ustaz. Jadi sampai 11.30 insya Allah. Oh, baik. Jadi bukan saya yang diprotes ya? Baik. Khair. Baik. Saya teruskan dulu ya. Saya teruskan. Kemudian teman-teman sekalian, mohon izin. Semoga Allah rahmati kita semua. Kemudian ini yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orientasinya mengaji itu untuk bisa memaknai dan mengamalkan. Ya, karena amalan yang dikejarnya. Kemudian qalilun khutaba'u. Ya, dilihat sedikit penceramah, oratornya dan sebagainya. Banyaknya ulama. Jadi nanti kita bisa bedakan ada penceramah, makanya di Al-Qur'an termasuk juga di terminologi syariat kita itu nanti ada mubaligh, ada dai, ada alim, ada faqih, itu beda. Ada mufti, ada qadhi, itu beda, ya. Tapi sekarang kayaknya kelihatannya semua sama gitu kan. Nah, tiba-tiba seseorang kemarin baca Al-Qur'an, baca Al-Bukhari terus jadi ustadz, jadi mufti seketika itu juga. Nah, ini mesti dibedakan. Nah, di zaman Nabi itu sedikit ya, kata Rasulullah itu yang ahli pidatonya, yang ceramah-ceramah, mubaligh, yang banyak itu apa? Ulamanya, faqihnya. Kemudian katsirun mu'tu, banyak orang sedekah. Jadi barokah Quran nih, Masya Allah, barokah Quran dari situ melahirkan ulama, melahirkan orang sedekah. Qalilun su'alu, peminta-minta sedikit. Nah, al-amalu fihi khairum minal ilmi, dan orientasi beramal itu lebih banyak dibandingkan dengan sekedar mengejar pengetahuan hanya untuk tahu. Jadi belajar untuk nambah ilmu saja. Waliyadzubillah, kalau belajar nambah ilmu untuk pandai berdebat misalnya, ya, itu nggak ada orientasi, nggak ada nyari sertifikat syahadah. Jadi nggak ada orang masuk LTQ Nabi, lembaga tahfidz Nabi itu, ya, lembaga tahfidz Qurannya Nabi untuk dapat sertifikat dari Nabi gitu. Ya, nggak dalam bentuk tulisan, tidak. Jadi yang mereka kejar itu berkahnya, amalnya dan sebagainya. Ya, ini yang digambarkan Nabi. Wa sayati min ba'dikum. Setelah kalian ini, kata Nabi, ya, masa-masa kalian akan datang.
Ya, satu era, ya kan, akan datang dalam perjalanan akhir kehidupan ini, ya satu golongan masyarakat, zamanun qalilun fuqaha'u, mulai menipis, mulai menurun. Ya fuqaha'u, yang paham-paham, yang punya ilmunya itu mulai menurun. Ya al-ilmu nurun, ilmunya mulai menurun. Ya, jadi bukan cahaya lagi, tapi ilmunya mulai menurun gitu kan. Katsirun khutaba'u, yang banyak-banyak ini yang penceramahnya. Dalam konteks ya cuma ahli retorika, ahli kata-kata dan sebagainya, merangkai kata, manis kata-katanya, cantik orasinya, tapi kadang-kadang menipu. Ya sama seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah, ya yang di ayat 204 itu. Ya kalau kita baca, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Anda akan temukan di antara sebagian manusia itu ada orang-orang yang retorikanya cantik, kata-katanya menarik, dan kadang-kadang bawa-bawa nama Allah gitu kan, tapi dia musuh yang paling nyata. Berapa banyak sekarang orang-orang motong Al-Quran, ayat-ayat mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dan dia potong ayat Quran. Dia ambil sebagiannya saja, Al-Baqarah ayat 62 misalnya, dia potong tuh. Ya, walladzina amanu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, yang man amalnya dibuang. Ya, dia katakan ini satu ayat yang menunjukkan bahwa semua agama sama. Waliyadzubillah, gitu kan? Dan banyak-banyak itu didapatkan. Kemudian katsirun su'alu, akan banyak para peminta kata Nabi. Banyak para peminta, qalilun mu'tuh, sedangkan yang ngasih sedikit. Ya, al-ilmu fi khair minal amal. Allahu akbar. Ini yang kita mesti waspada, dan banyak orang ya berusaha berbondong-bondong itu memandang mengajar pengetahuan banyak tuh baik, tapi amalnya sedikit. Ya, jadi majelis ilmu dikejar banyak ini itu, tapi beramal sedikit. Dan yang paling mencengangkan, yang paling bahaya, banyak orang kemudian belajar untuk mendapatkan amunisi untuk menyerang orang lain, itu yang paling bahaya. Ya, ilmu di zaman Nabi memberikan keberkahan untuk beramal, tapi akan tiba satu masa ketika ilmu didapatkan lomba-lomba untuk berdebat, ini itu dan sebagainya. Hati-hati. Nah, apa kaitan dengan Al-Quran diantaranya? Nah, ini ada hadis ini teman-teman sekalian dinyatakan dhaif oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi, yaitu ada di Tahrijul Ihya halaman 14, ya dhaif oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi dari sisi sanad. Tapi dari segi matan ada penguat dari kalimat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara ahli Al-Quran, yang kalau baca Al-Quran, Masya Allah, ya itu angin bertiup-tiup kencang. Pernah beliau baca Al-Quran, tiba-tiba angin bertiup, berhenti, kencang lagi, ya, berhenti, diam, baca, kencang lagi, sampai pohon goyang-goyang. Ya, sampai kemudian beliau khawatir, diadukan pada Rasulullah. Ya, ketika diadukan, kata Nabi SAW, tahukah engkau itu malaikat senang dengan suaramu, saking indahnya, saking bagusnya, gitu kan? Malaikat banyak turun. Kalau engkau tadi nggak berhenti, niscaya hancur tempat sekelilingmu. Makanya Ibnu Mas'ud di muka bumi cuma satu. Bayangkan kalau satu LTQ 3.000 orang seperti Ibnu Mas'ud semua, hancur tuh bangunan LTQ-nya. Jadi ada sesuatu yang lain yang kita mesti lihat. Tapi ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Innaka fi zamanin katsirin fuqaha'u qalilun qurra'u tuhfadhu fihi hududul Qur'ani wa tudayya'u hurufuhu qalilun man yas'alu katsirun man yu'ti. Yatiluna fihi shalah wa yuqassiruna al-khutbata. Ya, kemudian yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim. Ini kaitan dengan Al-Qur'an. Karena Abdullah bin Mas'ud ini ahli Al-Qur'an, sama seperti Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sama. Ya, satu kelompok nih ya, ahli Al-Qur'an di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innaka fi zamanin katsirun fuqaha'u." Ya, sekarang ini kamu di era beliau ini, ya, kamu sedang ada di satu masa, ini mengutip kalimat Nabi SAW, banyak pakarnya, fuqahanya banyak, qalilun qurra'uh. Nah, yang konsentrasi ke qurra'nya sedikit. Jadi faqih dengan qurra' itu berbeda. Kalau qurra' itu lebih kepada keindahan, ya, kemerduan suara, ya, bacaan-bacaan. Kalau kita sekarang mungkin qiraah mujawwadah, ya, bacaan-bacaan yang indahnya, atau yang qiraah tartil pun lebih kepada lagu. Jadi ngejar lagunya ini, mohon izin nanti teman-teman lebih paham, ya. Saya juga sering tekankan kepada para musyrif ataupun peserta STWH di sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal, karena ada sebagian yang ngejar lagu, pengen ngikutin si fulan sehingga hukum-hukum ditabrak gitu kan. Nah, di zaman-zaman Rasulullah SAW, di zaman-zaman sahabat-sahabat mulia, itu dikatakan, nah kebanyakan pada masa itu tuhfadhu fihi hududul Qur'ani, yang mereka jaga itu hukum-hukum Al-Quran. Jadi kalau bacaannya yang penting benar. Ya, mereka nggak lihat dulu ini langgamnya bagaimana, ini lagunya bagus nggak, tidak. Ya, mereka akan kejar karena Quran ini menarik. Nanti kalau satu masa kita share di persoalan tentang rahasia tajwid, itu bagaimana kalau orang benar membaca Qurannya dengan tajwid, itu keluarlah irama tersendiri. Bahkan setiap orang, ini mukjizat Al-Quran, setiap orang A dengan B, itu iramanya bisa beda. Ya, ada kekhasan gitu kalau dia baca dengan tajwid. Dan itu salah satu rumusan identifikasi bagaimana seorang hamba ketika baca Al-Quran oleh Allah diberikan satu kemuliaan yang membedakan dia dengan hamba-hamba yang lainnya.
Ya, jadi indah lah. Makanya tajwid itu didefinisikan oleh ulama. Misal ada kitab tipis tapi bagus ya. Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu biha qaum mustaqim min sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid wa ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatu luqiyyah min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Ya, membaca, mendatangkan hukum-hukum dengan benar sesuai dengan talaqi yang tersambung pada Rasulullah SAW, menjaga lisannya dari kesalahan-kesalahan. Itu yang terjaga di masa Nabi SAW. Di konsentrasinya bukan karena lagunya, bukan karena ini lagunya si fulan, lagunya Syekh fulan, tidak, tapi lebih kepada hukumnya. Ketika terjaga maka keluarlah kalimat-kalimat indah yang dibacakan, kemudian meresap ke dalam jiwa. Wa tudayya'u hurufuhu, ya, sedangkan tudayya'u hurufuhu tadi yang terkait dengan lagu dan sebagainya itu banyak diabaikan walaupun banyak yang bagus-bagus. Qalilun man yas'alu, sedikit peminta, katsirun man yu'ti, banyak orang bersedekah, yutiluna fihi shalah. Adapun dalam Jumat khususnya mereka memperpanjang salatnya, wa yuqassiruna al-khutbata, sedangkan khutbahnya singkat khutbahnya, salatnya panjang untuk bisa mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran, panjang ayat yang dibaca. Kemudian yubadduna a'malahum qabla ahwaihim, ya mereka mendahulukan amal mereka, amalnya banyak sebelum syahwat-syahwat mereka. Ya, jadi amal yang dimaksudkan amalan-amalan dari Al-Quran. Jadi apa yang mereka baca, mereka pelajari, cepat mereka amalkan. Ya, dibandingkan keinginan-keinginan lain itu ya. Nanti kita akan lihat. Wasayati, nah ini bagian penutupnya di gambaran tantangan kita. Sebelum nanti kita tutup dengan akhirnya bagaimana kita menjaga diri kita supaya lolos dari ujian-ujian ini. Wasayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang pada kehidupan manusia satu masa. Ingat, nas kalau disebutkan berarti sifat kehidupan sosial, interaksi sosialnya. Qalilun fuqaha'u, para ahli faqihnya sedikit, katsirun qura'uh. Banyaklah orang ahli Quran yang konsentrasi hanya kepada bacaan, khususnya di lagu-lagunya saja. Ya, jadi banyak yang ke lagu, ini lagu si fulan, ini lagu si fulan, ini begini. Ya, bagus, lagu itu bagus karena ketika dibacakan dengan baik, dengan indah, Allah senang. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Dan Nabi mengatakan, ya, jika Anda baca Al-Qur'an bermakna hasin sautak, baguskan suaramu, indahkan. Tapi jangan sampai keindahan itu kemudian meninggalkan hukum-hukum. Ya, ini ada isyarat tidak Nabi, ada orang ngejar lagu tapi lupa dengan hukum. Ya, saya tidak perlu praktekkan, nanti misalnya mohon izin lah ya, nanti ada misalnya ini lagam si fulan, tapi sekarang ini kita dapatkan suasana ini. Ya, kita dapatkan orang ngejar ingin niru Syekh fulan, tapi hukumnya nggak nyampe gitu. Ya. Kemudian yuhfadzu fihi huruful Quran wa tudayya hududuhu. Ya, banyak orang belajar nih tentang, mohon maaf sekali ini, tentang huruf-hurufnya, ya, tentang irama, tentang macam-macam, atau menghafal. Ini menghafal nih huruf dihafalkan. Ya, mungkin dalam bentuk nagma dan sebagainya, tapi hududnya nggak dijaga, hukum-hukumnya. Ya, ini bisa ada dua teman-teman. Hudud di sini bisa hukum-hukum isi Qurannya. Bisa orang pandai tajwidnya pandai, sampai ke, mohon maaf sekali ya, misalnya matan-matan tajwid, ya itu sudah hafal, jazairiyah hafal, ya macam-macam tajwid, manzumat hafal dan sebagainya. Bahkan hukum-hukum mengerti, ikhfa itu ada berapa, idgham itu bagaimana, iqlab itu seperti apa. Tapi pandai di tajwid, tapi nggak pandai mengamalkan isinya. Ya, setidaknya yang pokok-pokok yang bahkan dia harus amalkan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana perubahan ahli Quran. Nanti kita akan lihat ya. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Kemudian katsirun man yas'alu qalilun man yu'ti. Ya, sedikit sekali yang bisa memberi, banyak yang minta-minta. Kemudian yutiluna fihi khutbah, sudah akan Anda dapati banyak di khutbah Jumat itu, yang banyak itu khutbahnya. Sementara yukassiruna as-shalah, sedangkan salatnya itu jadi pendek, ya, khutbahnya 30 menit, baca Qur'annya qul huwallah gitu kan. Sedikit ya, kemudian selesai khutbah Jumat itu. Jadi terbalik suasananya. Kemudian yubadduna fi ahwa'um qabla amalihim. Amalnya sedikit tapi syahwatnya lebih banyak, sehingga yang terjadi apa? Bahkan ahli Al-Qur'an itu bisa saling bertengkar, bisa saling mentahdzir misalnya, bisa saling mengoreksi dengan cara yang tidak tepat. Nah, ini kata Nabi, dan kemudian diteruskan ke kalimat yang dikutip oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah kenyataan-kenyataan, tantangan-tantangan yang terjadi di masa-masa setelah era mereka yang mulia. Ya, bahkan Al-Qur'an mengisyaratkan di Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-30. Ya, ketika Nabi mengadukan pada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhul qur'ana ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, ketika Rasul berkata, ini Rasulullah SAW berkata, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan perkaranya. Ya Allah, di antara sebagian umatku itu, jadi ini di sini menggunakan sinekdok totem proparte gitu kan, keseluruhan ini mewakili sebagian. Jadi bukan dimaksud semua umatnya, bukan. Awas, hati-hati. Jadi nanti ada pas prototo, sebagian mewakili keseluruhan, ada keseluruhan mewakili sebagian. Semacam misalnya gini, kalau di olahraga misalnya
ada pertandingan bulu tangkis misalnya Indonesia melawan Malaysia. Yang kita sebutkan kan Indonesia hari ini partai melawan Malaysia. Padahal yang main misalnya siapa? Ya, Muhammad Ahsan saja misalnya kan, atau Kevin Marcus atau siapa gitu, tapi yang disebutkan Indonesia. Ini namanya sinekdok totem proparte, keseluruhan yang dimaksud sebagian. Nah, ini sama di ayat ini Nabi SAW ingin menyampaikan yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam bahasa Al-Quran, ya dalam firman-Nya, ya waqala rasulu ya rabbi inna qaumi, ya, dan berkata Rasul pada Allah Subhanahu wa taala mengadukan, ya Allah inna qaumi, sebagian dari umatku, kaumku gitu kan, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ada yang mengacuhkan Al-Quran. Ada yang mengacuhkan Al-Quran. Ya tentu kalau kalangan sahabat semua mereka fokus dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi ini gambaran, ya kata para ulama, bahwa ada yang mengatakan di masa-masa itu, ada yang mengabaikan, ada yang menuduh Nabi, ada yang menganggap Quran itu biasa. Ini orang-orang golongan kufar yang didakwai pada masa itu. Tapi karena kalimatnya menggunakan inna, awas hati-hati, inna dengan anna beda. Inna dengan anna beda. Anna ya dalam konteks tertentu secara spesifik menunjuk kejadian di masa itu yang belum tentu terjadi di masa lampau, di masa akan datang. Tapi kalau menggunakan inna, kejadian di masa itu akan terjadi di masa yang akan datang dengan esensi yang sama, walaupun cara memperlakukannya beda, tapi sama-sama mengacuhkan. Ya, kata Nabi ada sebagian nih kaum, umatku ini, kaumku ini, karena kenapa Nabi menyebut umat kaum? Karena Nabi kan akhir zaman. Semua manusia yang beraktivitas di akhir zaman itu umatnya Nabi. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak, gitu kan? Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang belum beriman. Nah, ada gambaran dalam Al-Quran akan datang satu masa yang mengaku bahkan umat Nabi sebagai mengacuhkan Al-Quran. Dan ditafsirkan oleh ulama kekinian, ada yang mengatakan ini Quran ini cuma jadi pajangan, kan? Kalau ada orang wafat baru baca Al-Quran. Kalau ada tamu baru kemudian dicari, atau cuma jadi hiasan-hiasan, muncul banyak ornamen mushaf. Ya mushaf begini, mushaf begitu, mushaf pegangan, bahkan ada mushaf-mushaf yang saya langsung kritik. Ada mushaf seperti tas belanja gitu kan, yang cara pegangnya seperti tas belanja dan sebagainya. Jadi ini ada sesuatu yang beda sehingga jadi hiasan saja. Sedangkan jangankan mengamalkan, baca pun bisa menjadi jarang. Baca pun bisa bermasalah. Nah sekarang pertanyaan terbesarnya, apakah musibah ini, tantangan-tantangan ini sudah kita rasakan? Ada di masa kita? Hah? Ada yang malas saat sedang jadwalnya LTQ, gitu kan? Ada yang cuma ngejar misalnya ke LTQ itu ngejar syahadah saja. Ada yang cuma sekedar pengen ya dia baca saya juga baca. Itu mahjura. Dalam konteks yang tertentu ya. Atau ada yang bahkan spesifik disebutkan di sini. Ngejar lagu, ngejar ini lupa ya untuk mengamalkan yang enggak semua isi di Al-Qur'an itu menyangkut apa yang misalnya yang memang kewajiban kita. Ada yang mesti kita lakukan, ada yang memang bukan istilahnya apa ya? Istilahnya bukan kita di situ, bukan core-nya kita. Ya karena di Quran tuh ada ayat bisnis misalnya, ya ada ayat tentang kedudukan misalnya, ada ayat tentang umat pada umumnya, ada ayat tentang kewajiban ibadah. Ya kalau kita bukan pebisnis berarti kan ayat itu spesifik untuk orang-orang bisnis. Kita mungkin boleh jadi tidak ada di situ. Ya kalau kita nggak di kedudukan, kita adanya misalnya di ilmu, maka ayat-ayat ilmu berlaku untuk kita. Setidaknya jangan ditafsirkan bahwa saya baca ini langsung harus saya begitu. Saya baca ayat bisnis langsung jadi pebisnis. Bukan begitu caranya. Ya, maksudnya ada kaitan dengan hudud, hukum-hukum yang umum sifatnya tentang ibadah, sholat, tentang maksiat tinggalkan. Betapa banyak orang baca Al-Quran masih senang kemudian berselisih. Padahal dia tahu di Quran jangan berselisih. La yaskhar qaumin qaum, jangan gibah, jangan bikin hoax, jangan gosip. Dia tahu ayatnya la yaghtab ba'dukum ba'du, tapi dia masih begitu juga. Padahal hafal dia, itu maksudnya. Ya, nah ada nggak sekarang hal semacam itu? Kalau kita katakan ada, ujiannya ada, kita mesti lulus. Itu tantangan kita. Jangan sampai masuk bagian dari itu. Kalau kita nggak lulus, petaka. Itu yang Anda tuliskan, petaka akhir zaman, khususnya bagi ahli Al-Quran. Ya, bagaimana kita menjaga diri supaya terbebas dari itu semua? Maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjaga kita supaya kita terbebas dari semua itu dan lulus dalam ujian itu. Mendoakan orang-orang supaya lulus juga dan mendakwahi mereka supaya bisa lulus dalam ujian yang dimaksudkan. Jangan sampai kita temukan ahli-ahli Quran yang disebutkan seperti yang tadi. Nah teman-teman sekalian, secara cepat karena waktunya ini hampir selesai. Saya punya kurang lebih 10 menit lagi, saya sempurnakan dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada 5 menit yang bisa tersisa dan semoga tidak terlalu cepat dalam menyampaikannya. Teman-teman sekalian, secara singkat, ahli Al-Quran itu dibagi 3. Saya ulang ya, ahli Al-Quran itu dibagi 3. Dan 3 ini menyatu dalam satu sifat. Ya, menyatu dalam satu sifat. Sifatnya adalah, ahli Quran adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan.
Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan. Itu secara singkatnya. Ya, secara singkatnya. Nah, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini terbagi 3 bagian. Jadi ahli Al-Quran bisa dibagi 3. Ya, awas ya, sehingga jangan spesifik memahami ahli Al-Quran mengasosiasikan pada satu golongan saja, tidak. Satu, ada ahli Al-Quran yang berinteraksinya di tahap pertama dalam bentuk bacaan, qiraah. Orangnya disebut dengan qari, jamaknya disebut dengan qurra. Ya, qurra. Dan dia beramal di situ. Ya, amalnya di situ. Jadi dia mengamalkan nanti ilmu bacaannya. Ya, jadi dia belajar untuk membaca. Siapa qari ini? Ya, bacaannya disebut dengan qiraah. Ya, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Bukan sengaja baca. Ya, karena ketika Nabi SAW memberikan gambaran membaca Al-Quran, ya, belajar tahap pertama membaca, itu gambarannya teman-teman sekalian, menggunakan kata qara'a, dan harus spesifik kita memahami setiap hurufnya. Dalam arti memahami hukum cara bacanya, jangan keliru. Saya ambil contoh begini. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 1910 misalnya, ya, Nabi SAW pernah menyampaikan bermakna qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Hadisnya sahih. Ya, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, ya, maka dia mendapatkan balasan 10 kebaikan. Nah, umumnya orang memahami bahwa ini baca Quran ini satu hurufnya ini satu pahala gitu. Ngelihat ke sisi pahalanya. Dia tidak melihat bahwa Nabi pun mengajarkan berpahala 10 itu kalau baca setiap hurufnya benar. Ya, karena qiraah itu membaca dengan benar. Qara'a yaqra'u, ya, qira'atan, kalau sempurna menjadi Qur'anan. Ya, qara'a yaqra'u Qur'an qira'atan wa Qur'anan, bentuk sighah mubalaghah. Jadi nggak mungkin seorang guru mengatakan iqra, baca. Jadi ketika dia mengatakan baca, yang dimaksud bacanya benar setiap hurufnya. Makanya kalau ada guru mengajar di madrasah, minta murid berkata iqra, ketika salah dia benarkan. La hadza laisa hadza, hadza kadza, hadza laisa fasilah, hadhihi nuqtah. Ini bukan koma, ini titik. Kita baca bacaan saja. Anda katakan pada anak Anda baca, ya, hadis di tas, bukan di tas sayang, di atas gitu ya. Oh ya, hadis di atas gitu kan. Anda benarkan, nyuruhnya kan baca. Sama aja ketika Anda baca Al-Quran, ketika Nabi mengatakan man qara, ya, man qara, siapa yang baca? Ya, perintah Al-Quran ketika turun pertama kali, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, perintahnya kan fil amr, kata perintah dari kata qara'a. Perintahnya apa? Fil amrnya iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan benar Muhammad SAW. Ya, baca, ya, dengan nama Allah yang menciptakan kau aja begitu mudah. Karena ketika Nabi diminta baca, Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, maka Allah sampaikan, ya, baca karena Allah, lillah. Niatkan ikhlas karena Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Allah itu mencipta kamu aja mudah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Ya, tapi poinnya iqra turun. Jadi begitu dikatakan iqra, Anda LTQ iqra nih, artinya apa? Berusaha membimbing baca orang dengan benar, dengan baik, dengan benar, dengan bagus. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi orang-orang ahli Quran adalah orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran. Dia belajar baca sebagai pembuka, gitu kan? Kemudian dia perhatikan hukum-hukumnya, dia baca dengan benar, panjang pendeknya, wakaf ibtida'nya dan sebagainya, gharib muskilatnya dan seterusnya, sehingga firman Allah dibacakan dengan benar. Dan tidak ada keindahan, ya, ketentraman pada jiwa kita selain ketika membacakan Al-Quran dengan benar. Nanti bacaan itu akan berpengaruh kepada jiwa. Jadi gini bedanya, sekedar baca dengan bacaan benar, itu diantara dampak yang Allah berikan pada jiwa kita dan menjaga diri kita. Allah menjaga ahli Al-Quran, ya. Salah satu penjagaannya, bacaan yang benar itu akan meningkatkan keimanan dan membangun hubungan kedekatan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu nanti Allah berikan ketenangan pada jiwa kita dan penjagaan pada sikap kita. Ingat itu baik-baik. Buka Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat kedua. Tadi saya bacakan sebagian, sekarang saya tutup dengan ujungnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sungguh orang beriman sejati itu yang kalau dibacakan nama Allah bergetar jiwanya. Tadi saya telah selesai sampaikan waktu saya menguraikan di awal. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka membangun ketawakalan, hubungan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman bisa nggak baru dengar aja, coba lihat ya Syekh Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi atau masjid-masjid lainnya gitu kan. Coba lihat kalau mereka baca Al-Quran. Kan kita ada getaran pada jiwa kan? Ya, bukan karena indahnya lagunya, nggak cuma lagu, bukan itu poinnya. Di antaranya apa? Karena benar bacaannya. Kalau lagu indah tapi bacaannya salah, kadang-kadang panas juga kena kuping kita. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah, ya lagunya bagus, cuma kuping panas gitu. Ada yang salah. Nah, jadi kondisi-kondisi itu kalau kita benar itu bacaan, kita baca pun ke jiwa kita itu ada ketentraman. Ya, itu barakahnya Al-Qur'an. Kata Allah, kalau kita benar baca Al-Qur'annya, interaksinya benar, jadi bagian ahli Al-Qur'an yang pertama. Orang-orang yang benar-benar mempelajari Al-Qur'an untuk baca dan dia mengamalkan. Tadi ke hadis yang tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dia belajar hukumnya, dia belajar bacaannya, terus dia ngajarin orang lain lagi, minimal ngajarin anaknya, ngajarin keluarganya. Itu ahli Qur'an, golongan yang pertama. Ahli Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tilawah. Ahli Al-Qur'an adalah orang golongan kedua yang mengkaji kandungan makna Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, jadi dia belajar seperti yang pertama. Level pertama dia selesai baca, dia mencoba naik level ke yang kedua. Dia mempelajari, nggak langsung semua. Kalau yang kedua ini 5 ayat dulu, misal Al-Baqarah sampai 5 ayat, wa ulaika humul muflihun, kan? Dan dia pelajari maknanya apa, ada nggak makna spesifik bagi dia? Oh ya ini wa yuqimunas shalah, salat sempurna, dia coba sempurnakan salat, dia pelajari dari Nabi bagaimana salat yang benar. Ini tilawah. Nah, ini lama. Bahkan selevel sahabat saja ada yang puluhan tahun. Ya, selevel ulama itu ada yang 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, lebih daripada itu, bahkan sepanjang hayat belajar. Ya, jadi dia menjaga itu, masuk golongan ahli Quran dengan mempelajari, mengamalkan, dan menjaga sampai wafat. Di ahlul Quran itu bukan seketika, maaf nih, bisa baca Quran, jadi ahli Quran selesai. Tidak. Tapi ada konsistensi, kesinambungan, kontinuitas. Sampai dia wafat, dia jaga itu. Jadi kalau tadi yang golongan qiraah, dia khatam Quran, dia jaga tuh. Khatmil Quran, dia bagi misalnya 30 juz, paling minimal dalam sebulan, sehari 1 juz. Nanti ditarik lagi sepekan misalnya kan, dari mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu dibagi 6, 30 bagi 6, 5, sehari 5 juz. Ya, sehari 5 juz. Kemudian hari Jumatnya untuk berdoa, 5 juz ini kalau ingin mudah lagi dibagi 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap waktu itu 1 juz. Jadi sepekan dia khatam 30 juz. Jadi sebulan dia khatam 4 kali Al-Quran. Kalau sudah levelnya level imam mujtahid, ya sehari khatam. Seperti Al-Imam Syafi'i, sehari khatam Al-Quran. Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Nah, itu udah levelnya udah tingkat tinggi lah. Ya, itu udah keberkahan waktunya beda. Ya, saya sering ditanya, kok bisa begitu, gimana waktu itu keberkahan? Kalau Allah nurunkan berkah, tidur semalam pun itu bisa terasanya pendek, padahal yang tidur dia 309 tahun gitu. Ya, dan sebagainya, itu beda keberkahannya. Ya, itu suasana lain nanti ya, ada waktu-waktu yang lain. Jadi yang kedua adalah ahli tilawah, ini lebih lama, sepanjang hidup dia belajar. Dia jaga itu sampai wafat. Kalau dia bisa menjaga sampai wafat, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah penghafal, hufadz. Ya, hafidhah, hufadz. Jadi dia berusaha membaca, ya berusaha kemudian menghafalkan itu. Dia hafalkan, dan Masya Allah pahalanya melimpah banyak sekali dan keutamaannya banyak. Ini nanti teman-teman ya, ada hadis-hadis spesifik antara pembaca, kemudian pengamal, penelaah itu hadisnya spesifik. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 4 hal kepadanya. Ya, pertama sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang mentilawah Al-Qur'an. Wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat itu di samping-samping dia tuh. Ya, berkerumun kepadanya, mendoakan dan seterusnya, gitu kan? Anzalahu alaihimus sakinah, diberikan ketenangan kepada jiwanya. Wa hafathumul malaikah, kemudian dilindungi, ya. Kemudian malaikat berkumpul, kemudian mereka dinaungi oleh rahmat. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu maknanya banyak. Bisa pengambulan doa, jadi kalau mereka berdoa langsung diijabah. Bisa kalau pengampunan, jadi kalau mereka istighfar langsung diampuni. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dipuji-puji Allah. Jadi orang yang senang menelaah Al-Quran itu senang ngaji tafsir, senang ikut kajian-kajian, memahami Al-Quran, mengamalkan. Itu langsung dipuji Allah seketika di lingkungan makhluk yang ada sekitarannya. Malaikat-malaikat, sekeliling arsy dan sebagainya. Dipuji, si fulan. Anda dipuji oleh pimpinan, senang. Kenapa nggak dipuji Allah, nggak kita kejar? Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ya, bukan cuma saat musibah, tapi saat mendekat pada Al-Quran itu ada keberkahan. Terakhir ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran dalam konteks menghafal. Ini banyak lagi. Ya, hafalan itu akan menjaga tubuh dia saat di alam kubur, dijaga, tidak lupuk dimakan tanah, terjaga. Bahkan banyak ahli Al-Quran saat banjir terjadi, gempa bumi terjadi, jasadnya utuh dan seterusnya. Dan puncaknya di akhirat diberikan mahkota oleh Allah dan bisa menggandeng bapak ibunya sepanjang dia beriman. Suami istrinya sampai dengan anak-anaknya, sampai keturunannya sepanjang mereka beriman kepada Allah. Ayat umumnya ada di At-Tur, Quran surah ke-52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman itu diikuti oleh anak cucunya semua beriman, kami akan satukan mereka di mana? Di surga satu tempat. Nah, ada di antara mereka itu amalannya ahli Quran. Ya, tahu dari mana?
Ahli Quran ini kita bisa lihat di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd misalnya, teman-teman sekalian. Ketika Allah menyampaikan ayat 23 sampai 24, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Ya, ada orang masuk lewat surga Aden. Kemudian ketika masuk dia gandeng bapak ibunya. Dia gandeng kemudian pasangannya, dia gandeng anak cucunya di belakang mereka, Allahu Akbar. Dia jadi pemimpin keluarga besarnya. Ya, dari bawahnya itu ahli Al-Quran. Ditafsir nanti di Quran surah 35 Fatir. Di ayat ke-33 dengan pembuka ayat yang sama. Ya, di Quran surah Ar-Ra'd tadi yang saya bacakan Jannatu 'Adn, di Quran surah Fatir ayat 33 Jannatu 'Adn juga. Jannatu 'Adn yadkhulunaha. Ya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan masuk lewat surga Aden dihiasi dengan jubah-jubah sutra yang indah. Ya, jubah-jubah indah, gelang-gelang emas, walibasuhum fiha harir. Mereka pakai pakaian sutra kemudian gelang-gelang emas. Ya. Dan yang paling menarik teman-teman, dari mana taunya itu ahli Al-Quran? Baca dari ayat sebelumnya, dari ayat 32-nya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Itu ahli Al-Quran. Karena diurut ke sebelumnya sampai ayat ke-29, ya, Anda akan temukan bagaimana ahli-ahli Al-Quran. Mereka berniaga dengan Allah, lan tabur, tijaratan lan tabur. Jadi mereka selama hidupnya mereka gunakan untuk mengabdi dengan Al-Quran. Ya, jadi pejabat-pejabat ahli Al-Quran, jadi birokrat ahli Al-Quran, jadi pebisnis ahli Al-Quran, pengajar ahli Al-Quran, semua mereka dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ya, jadi mereka mengamalkan aktivitas itu karena Al-Quran. Ya, mereka kerja karena Al-Quran, merawat anak karena Allah perintahkan lewat Al-Quran. Jadi cintanya kepada Al-Quran itu luar biasa. Nah, ini yang menjadikan mereka ahli Al-Quran, baik pembacanya, baik mereka pengamal menelaahnya, baik mereka kemudian menghafalnya karena cintanya dengan Al-Quran. Jangan Anda gambarkan harus 30 juz, tidak. Sepanjang hidup dia menghafal, menjaga hafalan. Mungkin ada yang meninggal saat 5 juz, saat 10 juz. Ya, saya barusan pagi tadi ada ahli Al-Quran, saya sangat luar biasa berduka. Saya kenal betul gitu ya, suami istri, ini istrinya diuji oleh Allah dengan cancer. Ya, kemudian dia berjuang, itu Masya Allah, dia abadikan hidupnya mengajar. Ya, dia bukan seorang hafizah, anaknya penghafal Quran, tapi dia mencoba untuk bagaimana belajar hukum Quran. Dia ngajarin di lembaga Quran, dia mengabdi di pesantren Quran. Setiap mendengar ada pesantren Quran itu mau dibangun, dia sedekahkan, bahkan dia copot cincin di jarinya untuk bersedekah. Dan Masya Allah, dia berjuang luar biasa. Pagi ini dia meninggal. Ya, dan saya termasuk yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ahli Al-Quran. Jadi Anda jangan bayangkan 3.000 peserta jadi ahli Al-Quran tuh mesti jadi ustadzah dulu. Jadi ustadz dulu, jadi 30 juz, tidak teman-teman. Kita bisa menjadi seorang hamba Allah, menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ya, Allah menyebut langsung lewat lisan Nabi, ahlullah. Ya, keluarga yang dijaga oleh Allah. Nah, kalau Anda ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran, maka jaga hukum-hukum Allah. Ahlullah itu menjaga hukum Allah. Ya, jadi kalau Anda mau belajar baca qiraah, maka jaga hukum-hukum Allah. Jangan baca sembarangan, jangan malas saat belajar. Bayangkan dapat pahala, bayangkan dihargai oleh Allah, bayangkan bisa menggandeng bapak ibu kita yang melahirkan kita, menjaga kita, merawat kita. Bayangkan disambut malaikat, wal malaikat yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka menjaga di setiap pintu surga, menyambut kita, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda sabar saat di dunia. Anda sabar saat belajar baca. Anda sabar saat murajaah. Anda sabar saat mengamalkan, dan Anda sabar menjaga itu semua sampai wafat. Sampai wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin berwasiat pada teman-teman sekalian, memberikan pesan yang kuat ya. Bahwa sabarlah. Ya, sabar ini. Jadi kita sabar belajar, sabar mengamalkan, dan sabar menghadapi tantangan-tantangan ini. Kalau ada orang-orang yang cuma peduli kepada irama, lagu, dan sebagainya, nggak peduli hukum, kita ajak, terangkan dengan baik, kita doakan. Dan kita bersabar dengan ujian itu. Sabar belajar baca sedikit-sedikit. Kalau kita sabar sehari, 2 hari, besok setahun, 2 tahun kita lebih lancar lagi. Ya, tapi kalau kita nggak sabar, ngejar pengen cepat khatam, dilabrak semua hukum-hukumnya, mungkin khatamnya cepat tapi salahnya banyak. Dan salah itu di hadapan Allah tidak mendapatkan penerimaan yang terbaik, kan? Demikian pula ketika teman-teman mengamalkan, niatkan untuk mengamalkan hukum-hukum Allah dimanapun Anda berprofesi. Saya lihat tadi ada poster-poster yang diantara mereka ada, Masya Allah, ya, yang dititipi oleh Allah kedudukan, jabatan-jabatan, yang mungkin diantaranya ada pebisnis. Saya lihat profil Anda ada guru, ya, ada pengajar, ada pebisnis, pengusaha. Saya mau tanya pada Anda, apakah ketika Anda mengerjakan itu semua Anda kerjakan karena Allah? Atau Anda hanya kerjakan untuk dunia saja? Anda ahli Quran. Ahli Quran ahlullah wa khasatuh. Ya, ketika kita ahlullah, ahli Quran, ahlinya Allah, ya artinya kita semua kerjakan billah karena Allah. Ya, rawat anak karena Allah. Itu implementasi Al-Quran. Bekerja karena Allah. Ya, mencintai sesama karena Allah, mendoakan karena Allah. Ketika semua dikerjakan karena Allah, itulah ahli Al-Quran.
Dan bagaimana penjagaan Allah kepada mereka? Tadi saya sebutkan, Allah berikan ketenangan pada jiwa mereka, Allah jaga dari musibah-musibah, ya Allah mudahkan kehidupannya, berikan ketenangan pada jiwa itu penting. Ketika jiwanya tenang, nggak berpengaruh harta-harta dunia. Dia nggak sempit ketika pekerjaan belum datang. Yang dia pahami, Allah menjanjikan rezeki akan diberikan. Saya berikhtiar, dia berikhtiar dengan baik. Ya, demikian seterusnya. Karena kedekatannya dengan Allah memberikan ketenangan, toh dunia sementara. Besok lusa saya wafat, Allah berikan kebahagiaan. Ketika Anda yakin ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka disitulah Allah berikan keindahan-keindahan dalam jiwa kita. Saya kira secara singkat itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada banyak hal yang mungkin keliru tersampaikan, atau sabkul lisan menyampaikan sesuatu lebih cepat daripada pikiran yang tercerna dalam benak saya mohon maaf. Banyak ustadz-ustadz yang lebih baik daripada saya, ulama-ulama yang bisa Anda ambil ilmunya, sepanjang itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kira itu yang terbaik kita ikuti. Dan bila pun ada yang salah dari saya, itu adalah kesalahan saya pribadi, ditinggalkan. Kalau ada yang benar itu petunjuk Allah, silahkan diamalkan. Dan saya berwasiat pada teman-teman, tolong jauhi ya ajaran-ajaran yang kontraproduktif. Ya, dengan petunjuk-petunjuk keislaman seperti kita saksikan saat ini, mustahil ada ahli Al-Quran, ada orang taat iman, tiba-tiba ya mohon maaf ya bisa melakukan tindakan kontraproduktif, meneror orang lain atau meledakkan diri sendiri. Siapapun pelakunya, termasuk yang misalnya mohon maaf ya meminta dia, ataupun misalnya mengarahkannya atau macam-macam, ataupun pelakunya itu sendiri, kita harus menjaga diri dari semua itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz, jazakumullah khair atas segala perhatian, keluarga besar dari LTQ Iqra. Ya, semoga Allah muliakan pendirinya, kemudian yang terlibat di dalamnya, guru-gurunya dan sebagainya. Saya hanya minta doa saja dari Anda semuanya. Semoga Allah menjaga saya, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa saya dan kedua orang tua serta keluarga besar. Dan saya selalu konsisten menyampaikan bahwa saya berusaha menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan tidak berusaha meminta apapun kepada Anda semua. In ajriya 'ala Allah, ya in ajriya 'ala Rabbil alamin. Semoga Allah berikan juga balasan-balasan kepada saya saat kembali kepada Allah. Jadi saya tidak ingin mengurangi pahala yang insya Allah Allah berikan kepada saya dengan bagian-bagian dunia. Jadi tolong jangan berikan apapun. Kemarin ada yang minta nomor rekening ke staf saya, jadi tolong jangan kirimkan apapun ya. Saya tidak mau ditransfer, mau berupa uang atau apapun. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan, dan saya akan ada di hadapan Allah. In uridu ilal islah mastata'at wa ma taufiqi illa Allahi Rabbil Alamin. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya duga baik, dan saya bertawakal kepada Allah dan tidak ingin mengurangi apa yang Allah berikan kepada saya dengan pemberian-pemberian dunia. Jadi saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.